Astagfirullah. Iya monggo, kalau tidak senang terserah. Pinter lambemu, manis. Alhamdulillah, Nyit Katemi sudah bertobat kita po. Jenengan itu loh, saya itu sangat eman-eman loh. Jangan kok kembali lagi menjadi dukun. Tak lihat dia bawa apa aja ini. Topo lah kon tobat kaya angel. Ora usah kakak ngomong. Nggih. Yang jelas gini kita po. Saya sama Mbak Suroto sudah berusaha mengajak jenengan ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi kalau jenengan lebih memilih jalan seperti ini, ya kita namanya manusia, Mbak. Hanya bisa berusaha mengajak jenengan dan membimbing jenengan. Tetapi kalau jenengan masih ada pikiran-pikiran yang tidak baik atau percaya omongan-omongan nyitomlo, ya monggo. Nanti jenengan sendiri akan menerima akibatnya. Sampane rasa kakan cangkem. Kok enak mengajak. Contohnya Katemis kaya ngene iki olahe pisan. Ini Katemi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Silahkan saja. Topo, kembalikan itu surban saya. Kembalikan. Kalau panjenengan sudah tidak mau ikut dengan saya, kembalikan surban saya. Sebelum saya marah. Cuma kaya ngene iki. Nggih. Sini. Iki tekato iki nyanggon aku kenapa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari bisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari bisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia yaitu kita bersama Nyi Katemi dan juga Mbak Suroto ini. Mohon maaf sahabat ya, karena sengaja Kang Dani selalu mendampingi Mbak Suroto sebelum ini dihalalkan Nyi Katemi, karena tidak akan membiarkan kalau Mbak Suroto ini berduaan. Ini malah jadi takutnya fitnah nanti Mbak. Makanya saya awasi, tidak boleh jangan dekat-dekat sama Nyi Katemi. Tapi kalau dekat-dekat ya seperti ini tidak apa-apa. Yang penting saya tuh enggak gitu loh. Alhamdulillah sahabatku saudaraku dimanapun berada, Nyi Katemi seperti apa yang jangan lihat saat ini, Masya Allah, saya juga sebenarnya terharu melihat Nyi Katemi malam ini dengan berpakaian seperti ini. Tahu sendiri ya kalau karakternya sebelumnya yo agak galak sedikit, tapi sekarang ini enggak galak lagi Mbak, kira-kira Mbak? Sudah bersama saya kok masih berani galak, ya jelas gak mungkin. Oh, yakin jadi saya tuh tahu
dia tuh beberapa hari itu mengeluh terus dan berdoa dalam hatinya benar-benar karena pengen bertemu dengan Mas Suroto seperti itu loh. Piye mi rasane mi kowe saiki wis karo aku mi. Yang keras ngomongnya. Nggih. Ini tak kasihkan mic-nya. Kamu cinta beneran tuh sama saya tuh mi. Nih. Insya Allah. Kalau insya Allah mendingan kamu tak kasih ke Topo aja. Nanti Topo mau tak paksa, tak suruh tobat, tak suruh hidup dengan kamu aja. Ya enggak toh, ya cinta beneran toh. Bener ya. Iya. Ya aku itu sebenarnya ya bener-bener cinta. Sebenarnya itu aku itu pengen loh. Kamu itu menyatakan dengan kejujuran. Dari kemarin kamu itu tak suruh menyatakan cintamu kepada saya itu biar didengarkan dengan netizenku itu loh, dengan pendukung kita itu loh. Bener itu wah, dia tuh berharap mendengarkan panjenengan itu mengatakan sesuatu yang paling istimewa, kata-kata cintamu kepada saya itu bener itu. Coba aku pengen. Kalau boleh saya ingin bertanya sama Niketemi, ya siapa tahu Niketemi kan tahu kenapa kok si Topo tuh kembali lagi menjadi dukun santet. Mungkin Niketemi bisa menjelaskan kepada Mbak Suroto kenapa dan ada masalah apa kok dia seperti itu. Memang kita kan sudah tahu, yaitu mungkin terhasut ya, terpengaruhi oleh omongan nih Tomblok. Mungkin ada informasi-informasi yang lain yang Niketemi ketahui. Gimana? Memang dulu itu yang pertama kali yang Suro kan ditangkap sama jenengan. Terus kan kita bertiga, Kitopo sama Nitomblok sama saya kan berontak harus bisa mengeluarkan yang Suro dari tangannya Mas Dani. Terus ternyata semua nggak bisa. Akhirnya sampai dia tobat. Terus yang kedua, Ki Suro itu marah-marah sama saya. Marahnya, gimana ini? Yang Suro ditangkap kamu, saya marah-marah sama Suroto. Saya akan neparin Suroto, kok kamu marah-marah, kok kamu bela-belain. Ada apa kamu sama Suroto? Katanya gitu. Kamu nggak jawab, saya cinta, saya sayang sama Kang Mas Suroto, nggak gitu? Ya enggak lah, wong waktu marah belum cinta sama kamu. Wah. Ini yang saya maksudku, nggak usah menceritakan itu. Saya tuh pengen loh, kamu itu membuat mantapnya hati saya dan senengnya hati saya. Katakan cintamu, jadi ungkapkan perasaanmu. Iya, ya akhirnya saya bisa, sebenarnya saya ini cinta sama kamu kan sejak dulu. Coba sekarang ngomong, oh Mas Suroto, saya benar-benar cinta sama kamu, saya tuh benar-benar sayang sama kamu gitu loh. Mas Suroto yang paling ganteng sedunia gitu. Tiada duanya, hanya satu Mas Suroto gitu loh. Seandainya nggak pakai Mas Suroto, seandainya saya manggilnya Suroto aja gimana? Ya nggak pas lah, pasnya itu ya pakai Kang Mas kayak gitu. Biar lebih mantep, tenan. Jadi buat contoh, nanti ketika ada orang ya yang jatuh cinta itu ketika melihat panjenengan itu jadi mengikuti panjenengan. Minimal orang yang tidak bisa menghargai seorang laki-laki melihat jenengan jadi bisa menghargai. Maksudnya bisa menghargai suaminya. Iya, mencontoh seperti itu loh sayangku, cintaku Katemi. Tapi ini kan belum jadi suami istri, kan manggil Suroto kan nggak apa-apa. Ya, kalau bisa itu kita itu benar-benar membuat contoh yang baik seperti itu. Siap. Ini benar. Jadi yang saya inginkan tuh jangan
kita itu memberikan contoh yang tidak benar. Jadi pembicaraan kita itu ya benar-benar Ya, didengarkan oleh biar saudara-saudara kita. dicontoh orang lain. Oke, gitu Ya. loh sayang. Jadi kalau bicara Tapi tuh ya sayangnya ngomongkan yang hanya sekarang ini aja, nantinya kalau sudah jadi suami mungkin kejam nggak sama Fatemi? ya kalau itu lah. itu pertanyaan yang bagus tuh, Ya. Mbak. Maksudnya- Jadi seperti ini, Oh, Kang Dani. iya. Nah, orang kalau masih ragu, nah ini takutnya nanti aku tuh malah dia itu kena hasutan kayak Topo Tomblok kembali loh. Jadi saya tuh pengennya tuh dia tuh benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu sudah benar-benar ingin menghadapi perjalanan hidup di dalam rumah tangga dengan saya. Itu harus yakin dari hati dan pikiran. Jangan ragu. Kalau ragu takutnya jadi tukang adu domba, ini bahaya ini. Seperti orang yang bertato itu. Takutnya ini wah. Kalau di depan kita ngomongnya sok manis, tapi ketika di belakang kita nanti takutnya waduh Bahaya. Ya. bahaya. Jadi saya tidak mau, mendingan nggak jadi saya cintai saja kalau dia itu masih ragu. Bahaya loh kalau. Enggak lah, insya Allah saya ini orang yang bisa dipercaya. Alhamdulillah. Terus orang yang bisa menjadi istri yang soleha. Amin, amin. Bisa menjadi istri yang sebaik-baik mungkin lah pokoknya. Oke. Insya Allah Kali ini saya Mbak Suroto, belajar. Saya jadi teringat apa yang disampaikan Abah Gus Samsudin terhadap diri saya untuk Mbak Pani, istri saya. Jadi begini Mbak, di dalam rumah tangga atau menjalankan rumah tangga itu sebenarnya kalau dikatakan yang cocok itu tidak ada yang cocok. Hanya bisa dicocok-cocokkan. Dalam arti kata maksudnya gini. Lek kita mencari suatu pasangan yang sempurna sesuai yang keinginan kita, mbok carikan ke ujung dunia, tidak bakalan dapat ya. Jadi rumah tangga itu saling menerima, saling menghargai, dan yang paling utama itu ya kejujuran. Jadi apapun permasalahan terbuka. Jadi jangan sampai misalnya, mohon maaf ya Nyi ya, setelah jenengan menikah mungkin ada tingkah laku Mbak Suroto itu mungkin kurang berkenan, kurang pas ya kan. Jenengan itu malah ngomongin ke tetangga, misal contoh, oh suami aku kok gitu ya kan. Jenengan cerita sama tetangga seperti itu bukan malah menyelesaikan masalah, menurut saya itu malah menambahkan masalah. Kenapa Mbak? Orang itu terkadang itu ya gini, bukan dia tuh mau mengasihkan solusi, ya terkadang itu di saat kita minta solusi, kebanyakan ini banyak sering terjadi ya. Tetangga itu melihat kita susah ya dia bahagia, melihat kita senang juga bingung, dia juga cari jalan ya itu kejelekan keburukan lah, kita ya, seperti. Tapi yang saya harap ya apapun permasalahan ya diselesaikan dengan baik. Saya yakin kok insya Allah antara Mbak Suroto sama Nyi Ketum ini sangat serasi gitu ya, sangat cocok sekali. Karena apa ya, untuk menjalinkan suatu hubungan cinta ya kan ini sangat lumayan lama juga ya Mbak ya. Iya lama, karena adanya ego, jadi Nyi Ketum ini seakan-akan tidak suka sama jenengan, jual mahal. Sebenarnya saya itu sudah mengetahui hal itu, jual mahal itu suka sama jenengan. Ya makanya gini Mas Den, tak potong ini. Makanya saya itu benar-benar meyakinkan, karena saya tuh tahu sifatnya orang yang sok jual mahal. Kadang-kadang orang yang sok jual mahal ini maunya tuh ya menangnya sendiri, benernya sendiri. Saya jangan sampai Katemi jadi istri saya itu hanya mencari muka untuk kebaikan dirinya sendiri. Itu banyak loh orang yang cari muka tentang keegoisan itu loh, bener itu. Jadi saya tuh dengan tulus mencintai Katemi, benar-benar dari hati. Mungkin ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Katemi
sehingga menjadikan mau bertobat sama Allah terus dijodohkan sama Mbah Suroto. Ini mungkin ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Jadi itu saudaraku juga dimanapun berada. Gimana tanggapan jenengan ini? Gimana Mbak jenengan ini kalau memang ada niat untuk menjalankan rumah tangga, ya saya pikir cepat lebih baik loh Mbak. Iya katemi. Iya katemi. Kowe njaluk suwi apa njaluk cepet katemi? Secepatnya mungkin aja lah. Terus Begini kita loh Kang Denny, gitu ya. dia kan punya pacar 2. Pacar 2. Satunya kan ya nggak cemburu. Mungkin saya nanti kalau dia ke alas sendirian, andainya saya nggak bisa ikut, khawatir saya dia ketemu sama pacar satunya, yaitu namanya Lasmini. Iya. Ini harus ada komitmen sama jenengan loh Mbak. Ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Ini kan ini namanya perasaan wanita ya. Ya saya paham. Tetapi kan hal yang dikhawatirkan itu takutnya terjadi. Paham lah maksud saya? Ya paham saya, paham. Makanya ini ketemu ini kan ya kemana-mana jenengan pergi ya kepengennya tuh kayaknya mau ikut. Nggak mau ditinggal. Bukan begitu Nyi? Iya. Nggak mau ditinggalkan. Tenan. Jenengan juga risih enggak kalau diikut seperti itu? Nggak bisa risih, harus siap. Di Katemi itu bayang-bayangnya itu banyak. Kenapa Tomblek itu sampai benar-benar marah sama Katemi? Dia itu enggak boleh dekat dengan saya. Kalau menurut firasat saya itu ya kayaknya Tomblek juga itu marahnya karena suka juga sama saya, kamu. mungkin seperti itu. Ya siapa yang tidak suka sama jenengan, orang yang ganteng ya? Oh iya, ya, ganteng. Sebenarnya yang nggak ganteng sih. Juga suka sama jenengan, Mbak. Kalau dia bilang saya nggak ganteng, tak milih yang lainnya biasa saja, aku gitu. Ya. Karena loh, aku perempuan, aku pasti suka kelepek-kelepek sama jenengan. Kelepek sama saya ya. Oh, okay. Keracunan memang lepek-lepek. Iya, kelepek-lepek, bayangkan guys. Ya, jadi gini Mi ya, jenengan itu sekarang sudah tak terima menjadi calon istri saya. Ya, saya berpesan kepada panjenengan itu satu, harus mengikuti syarat-syarat yang saya berikan kepada panjenengan. Masih ada syarat-syarat lagi? Masih ada syarat-syaratnya juga, ada. Harus belajar sholat, dan juga panjenengan juga harus belajar berselawat. Pokoknya intinya saya itu pengen jenengan itu berubah karakter, berubah kelakuan. Ya, kalau selama ini yang panjenengan jalankan itu adalah perjalanan yang tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak bisa dicontoh oleh orang banyak, yang saya minta untuk sekarang itu panjenengan benar-benar menjalankan perjalanan yang benar-benar baik, yang bisa dicontoh oleh Insya Allah orang. Jadi jalankan sholat, amalkan sholawat juga. Yang penting tujuan saya itu berniatan baik menjalankan kebaikan untuk masa tua kita. Kita ini sudah sama-sama tua, masih muda. Tapi kalau kita pikiran ini saya masih muda kok. Wah, ini kameramen, hati-hati ya. Kamu sudah punya istri loh sekarang. Juga saya yang mendapatkan loh. Nanti takutnya kamu malah jatuh cinta sama orang muda ini. Ini masih muda loh. Ini sudah tua, tapi pikirannya masih muda. Oh gitu ya wes. Jadi maksudnya masih perlu banyak bimbingan. Bimbingan ya, mantap. Tenan. Dan nanti tak ajari kebaikan, dan jenengan kalau saya tidak mampu Kang Dani mungkin ya bisa ngajarin jenengan. Insya Allah seperti itu ya. Ya, buat saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, dari tadi saya itu hanya mengomongkan cinta saya kepada Katemi sayangku, sampai lupa ini Mbah Suroto maharkan madu asma ya. Mumpung harganya masih promo buat panjenengan semuanya, monggo yang mau memaharkan. Kalau dalam Pulau Jawa hanya 150.000 gratis ongkir. Apabila sampai keluar Pulau Jawa
hanya ada tambahan ongkirnya saja. Dan juga Mbah Suroto memaharkan tasbih dari biji pisang dan juga gelang dari biji pisang, dan juga surban yang ini saya pakaikan di sayangku Katemi, ini juga saya maharkan. Monggo buat panjenengan yang mau memaharkan silahkan hubungi nomor di bawah itu, nggih. Dan juga Mbah Suroto mempunyai minyak, nggih, minyak untuk sarana. Sarana Nggih. apa tuh, Mbah? Ya, mungkin buat dagang, nggih. Boleh pengasihan, boleh. Jadi apapun yang diinginkan mungkin dari netizen saya, panjenengan nanti bisa dijelaskan. Apabila panjenengan mau memaharkan, langsung saja hubungi nomor di bawah itu. Nanti kegunaannya tenan, bisa langsung dipahamkan oleh admin kita, nggih. Nggih, buat saudara-saudaraku, tentunya dari tadi itu Mbah Suroto ngomongin cinta itu sampai lupa untuk mengatakan ke panjenengan semuanya. Jadi yang satu ini benar-benar saya utamakan buat panjenengan yang saat ini sakit ataupun keluarga panjenengan ada yang sakit. Mbah Suroto mendoakan kepada panjenengan semuanya, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, saking bahagianya saya itu. Ya maklumin itu. Nggih, saking bahagianya Karena itu. perjuangan jangan selama ini yang jangan tunggu, ini yang jangan harapkan. Nggih, saking bahagianya sampai lupa saya itu memaharkan madu. Terus ini gimana, kita ini mau perjalanan pulang ya untuk merawat orang cantik yang tidak ada duanya ini, tentunya wah, kayaknya sudah nggak tahan aku kalau melihat dia tuh tersenyum-senyum kayak gitu ini. Jadi seperti ini loh kecantikan Katemi itu. Nggih, saudara-saudaraku, menurut jenengan gimana? Katemi ini benar-benar tobat beneran apa kira-kira itu mau menjebak saya sama Kang Dani ya? Tobat. Jadi komen jenengan monggo diberikan kepada kita bertiga. Kira-kira Katemi itu benar-benar tobat ataupun beliau itu ada siasat untuk menjebak saya? Insya Allah tobat nasuha. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia malah mengatakan ojo tobat nih. Astagfirullahaladzim. Udah tobat ini Katemi ini. Takut saya. Astagfirullahaladzim. Orang itu buktinya wis tobat. Astagfirullahaladzim. Tak singkirkan dulu saja nih ya Allah. Rayuamu. Astagfirullahaladzim. Ganggu wae. Ini kan anakmu tobat-tobat kuwi lho. Sing mbok keyuyune karo Suroto lha apane? Jangan panjenengan menyalahkan Katemi. Dengarkan kata saya. Ora nyalahne piye iki juga guruku. Pakai Suroto manis. Saya tidak mau banyak bicara. Jangan salahkan Katemi. Ya. Pinter rayuane. Nah ini saudara-saudaraku. Kalau Tomblok marah ini wajar karena Tomblok ini juga cinta sama saya mungkin seperti itu. Ora usah nguteh. Lah itu. Gak terima kayaknya saya seneng sama Katemi kayak gini tuh. Ini Kang Dani, ini penghasut ini. Ini penghasut ini. Ora seneng Suroto. Astagfirullah. Iya monggo, kalau tidak senang terserah. Pinter lambemu manis. Alhamdulillah, Nyit Katemi sudah bertobat kita po. Jenengan itu loh, saya itu sangat Coba eman-eman loh. Jangan kok lampunya kembali terang lagi menjadi dukun. tak lihat dia bawa apa aja ini. Topo lek kon tobat kaya-kaya angel. Ora usah kakek ngomong. Nggih. Yang jelas gini kita po. Saya sama Mbak Suroto sudah berusaha mengajak jenengan ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi kalau jenengan lebih memilih jalan seperti ini, ya kita namanya manusia, Mbak. Nggih. Hanya bisa berusaha mengajak jenengan dan membimbing jenengan. Tetapi kalau jenengan masih
ada pikiran-pikiran yang tidak baik atau percaya omongan-omongan Nyitomlo, ya monggo. Nanti jenengan sendiri akan menerima Akibatnya. Sampane rasa kakan cangkem. Kok enak mengajak. Contohnya katemis koyo ngene iki oleh pisan. Nyi Ketemi, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Silahkan saja. Topo, kembalikan itu surban saya. Kembalikan. Kalau panjenengan sudah tidak mau ikut dengan saya, kembalikan surban saya. Sebelum saya marah. Cuma koyo ngene iki. Nggih. Sini. Iki tekato iki nyanggon aku gen apa-apane. Sini. Astagfirullahaladzim. Menghina dia. Masalah mulai tinggi ngungkit. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ora usah Kakang ngomong. Kita berikan ini, kita berharap itu bisa digunakan Untuk kebaikan. Kalau itu digunakan ke jalan yang tidak baik, ya tentunya kita tidak akan terima, Mbak. Tidak akan setuju. Setuju saya. Astagfirullahaladzim. Udah, jangan usah menghalangi kami. Sebelum kami marah, jangan lebih baik pergi aja. Gak iso. Hah? Iso ora katemi pagah tapi tak gowo. Tidak iso. Mbak Sroto, tidak mungkin tinggal diam, jangan mengambil calon istrinya. Ya Mbak Yo? Nggih. Masa jangan tuh membiarkannya Ketemi dibawa sama kita sama Nyitomlo? Bisa. Melok tomblok karo topo Iya mi sampean. Melu ora? Enggak bisa aku. Dengar sendiri toh. Cangkemmu ora kena digugu. Dengar sendiri toh jenengan. Kamu memilih sama Topo apa memilih sama Mas Suroto? Sama Suroto. Tidak usah dipaksakan. Udah jelas nih Ketemi memilih Mbak Sroto. Keyuyun misal. Ora eman. Iya, memang dia tuh sudah cinta beneran sama saya. Mau jenengan mengatakan keyuyun, mau mengatakan apa, dia tidak akan pernah bisa terhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hajar Mbah, aku tak jaga Nyi Ketemi Mbah. Aku tak jagakan Nyi Ketemi Mbah. Jangan lari kamu. Jangan lari kamu. Jangan lari kamu, Ayo kembali kalau berani. Wah, takut. Beraninya cuman lari-lari kayak gitu. Tidak usah takut Nyi Ketemi. Gitu aja keluar. Tenang saja. Mbak Sroto tidak akan membiarkan jenengan Ini loh. dibawa sama kita. Jeleknya beliau itu. Kalau diladeni endingnya lari. Tapi kalau kita itu sabar, kita itu mengalah, malah kita ini diinjak-injak sama beliau. Gimana Katemi? Ya di sini Mbah. Aman dia ya? Aman, aman. Jangan sampai kenapa-kenapa karena aman. Yang tak cari-cari selama ini ya hanya Katemi itu kok. Aku tuh udah habis pikir loh Mbak. Dia tuh tidak kapok-kapok gitu loh. Dia hajar kapur, dia hajar kapur. Endingnya lari. Ya ini memang bener. Wajar kalau Nyi Ketemi takut. Marahnya sama Katemi itu memang beliau itu juga menurut perasaan saya dia itu juga senang sama saya kok. Iya. Pasti ini tahu. Pernah nggak dia tuh ngomong dia tuh juga suka sama saya Mi? Nah ini loh. Ya. Makanya dia menghenti terus. Dipukulin terus kalau dihajar terus ya. Masya Allah. Dia sangat benci kalau saya nyebut namanya. Coba katakan yang bagus sayang. Jenengan tuh sering diajar-ajar tuh karena kenapa? Katakan yang jujur itu. Karena saya ini kalau memanggil-manggil namanya Suroto, dia itu selalu marah sama saya, seakan-akan dia mukulin saya. Saya itu disuruh jauh sama Suroto, tapi mungkin dia pernah bilang suka sama Suroto, tapi nggak berani gitu loh. Berarti cerita sebenarnya tuh yo kayak gitu itu ya? Iya, karena dia tahu kalau saya sama Suroto itu dulu pernah hubungan, jadi dia itu menyembunyikan rahasianya dia sendiri, gitu loh. Tapi jenengan sekarang sudah bahagia ya sama saya itu. Yaudah Mbak. Alhamdulillah. Daripada nanti dia kembali lagi, namanya dukun licik. Iya. Saya khawatir
Kita Samanya mendingan ketemi. pulang Iya, aja Pulang dulu. aja dulu. Nggih. Iya, saya kan masih ketakutan Nah, ini. ketakutan ini, Mbah. Iya. Buat saudaraku dimanapun panjenengan berada, Nggih. tentunya Mbah Suroto benar-benar mau mengikuti saran dari Kang Dani, itu mungkin lebih baik dan lebih tenan. Mbah Suroto mau pamit dulu apabila perkataan Mbah Suroto dengan Nggih. Kang Dani, Nggih. Kang ini ada yang kurang berkenan di hati panjenengan, Mbah Suroto minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya, Akhir wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang kita nih. pulang.